Halo guys. Beberapa waktu yang lalu saya sempat melihat sebuah berita di salah satu televisi swasta tentang temuan 7 janin hasil aborsi yang ditemukan di salah satu kamar kos seorang mahasiswi di Makassar. 7 jenazah bayi ditemukan dalam kotak makan di sebuah kamar kos di Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga penemuan tersebut berkaitan dengan praktek aborsi ilegal. Anggota Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan menangkap penghuni indekos pemilik box yang berisi 7 jenazah bayi di wilayah Kendari. Polisi juga masih terus mengejar kekasih penghuni indekos yang diduga berada di wilayah Kalimantan untuk penyelidikan. Jadi itu adalah laporan dari ibu induk semang kosnya yang sudah 6 bulan ditinggal, kos itu tersebut kosong, kemudian meminta bantuan dari polisi untuk membuka, ternyata di dalam itu ada 7 box, dan setelah kita periksa dan setelah dari hasil otopsi ada 7 janin bayi. Saya ingin berbagi sih bahwa tindakan aborsi ya secara khusus yang dilakukan tidak karena untuk kepentingan medis ya, saya akan memberitahukan efeknya, akibatnya. Yang pertama, bahwa tindakan aborsi itu merupakan suatu peristiwa pembunuhan, jelas murni pembunuhan. Ya, karena berapa bulan pun kita nggak penting, ya kan? Karena walaupun dokter ada ukuran berapa minggu baru dianggap nyawa, tapi Alkitab memberitahu kita bahwa sejak dalam kandungan kita itu ditenun. Nah, pertanyaan saya, kalau bayi itu dari 0 minggu sampai ke 1 minggu itu nggak hidup, bagaimana bisa berkembang? Jadi tetap saja menurut konsep Alkitab, bentuk aborsi apakah itu 0 sampai 1 minggu tetap adalah pembunuhan. Dan pembunuhan itu mengakibatkan terjadi sebuah pelanggaran. Ya, kalian ingat tentang bagaimana Kain membunuh Habil? Ya. Alkitab mengatakan bahwa nyawa manusia ada di dalam darahnya. Dan karena itu darah Habil berteriak meminta keadilan. Nah, kalian bayangkan bahwa darah dari janin-janin yang tidak berdosa itu kan tidak minta dilahirkan kan? Kemudian secara sepihak dan kejam, janin-janin calon bayi, calon anak itu dimusnahkan, dibunuh. Nah, ini efeknya. Yang pertama, seorang ibu atau mbak yang pernah melakukan tindakan aborsi, cepat atau lambat, ini masalah waktu, pasti akan mengalami depresi berat. Yang kedua, akan muncul gejala-gejala penyakit yang kadang-kadang penyakit itu sulit dideteksi dengan bantuan alat-alat kedokteran. Artinya dokter sulit menemukan apa sih penyakitnya. Yang ketiga, wanita, ibu atau para gadis yang mengalami atau melakukan tindak aborsi itu akan mengalami gangguan kejiwaan, mengalami goncangan jiwa yang dampaknya adalah sering berhalusinasi, seperti mendengar suara tangisan bayi, terutama di malam hari. Yang berikut adalah juga mimpi-mimpi buruk, sering ketakutan, mengalami mimpi buruk dan gangguan tidur, bahkan sampai tidak bisa tidur sama sekali. Jikalau kalian berada dalam situasi ini di area yang saya sebutkan, feel free to call me. Ya, aku akan menolong kalian dengan jaminan 100% pasti pulih, free. Oke? Saya tunggu. Bye-bye.